Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah jami'a, semuanya, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kalian kepada nikmat Allah. Idh kuntum a'daan, dulu kalian dalam keadaan bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kemudian hati kalian lembut, antara satu sama lain menjadi ikhwana, saudara. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan ingatlah ketika kalian berada di pinggir jurang dari neraka. Kata Allah, fa'anqadhakum minha, maka aku selamatkan kalian dari jurang neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian ini merupakan Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat agar kalian menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga kita mendapatkan petunjuk. Malam hari ini yang perlu digarisbawahi adalah bihablillah, tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Ibnu Abbas berkata bahwa tali Allah yang dimaksud adalah dinullah, agamanya Allah. Sedangkan Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna hadzal qur'anu huwa hablullah. Sesungguhnya Quran itu merupakan talinya Allah. Wa huwan nurul mubin, Al-Quran itu cahaya yang terang benderang. Wa syifa'un nafi, obat yang mujarab. Wa ismatun liman tamassaka bihi wa najatan liman tabi'ahu, dan pegangan bagi orang yang memegang, maka dijamin wanajatan liman tabi'ahu, dijamin selamat bagi orang yang mengikutinya. Satunya Masudin, sesungguhnya Al-Quran itu talinya Allah, al-mamdudu bainas samai wal ard. Kitabullah huwa hablullahil mamdudu minas samai ilal ard. Kitabnya Allah atau Al-Quran itu merupakan tali yang terbentang dari langit dan bumi. Masih ingat pembelajaran kita yang lama? Ketika kita membaca Al-Quran, tahu arti dan tidak tahu arti, jiwa kita itu tempelkan pada bacaan. Tahu artinya lebih dalam dimensinya, tempelkan, karena itu yang menghubungkan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini. Tapi benangnya sering
Mas Budi, apalagi ngantuk, ngelamun kemana-mana itu putus. Ya. Berarti saya tidak salah sekian tahun mengibaratkan sambungan itu seperti kabel. Dan kabel itu bahasa Arab, hablun. Di Indonesia kan menjadi kabel. Nah, kabel itu ada dua, nyambung dan putus. Ada kabel itu yang kelihatan nyambung tapi dalamnya putus. Orang yang sholatnya tidak khusyuk dalamnya putus. Orang yang khusyuk itu dalamnya nyambung. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Yatluna haqqa tilawati, membaca yang betul-betul membaca, nyambung zahir batinnya. Sungguh saya membaca hadis ini gembira bahwa Al-Quran itu merupakan talinya Allah yang terbentang minas samai wal ardh, yang menghubungkan antara langit dan bumi. Subhanallah, indah sekali. Makanya kita jangan main-main. La yamassuhu illal mutahharun. Sambungan bacaan Allah itu tidak terhubung dan tidak tersambung kalau tidak bersih. Ada lagi, Al-Quran itu satunya Mas Rin, talinya Allah dengan talinya hamba. An Abi Suraih Khuzai qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah itu keluar menghampiri kita. Faqala, beliau bersabda, abshiru wa abshiru, alaysa tasyhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bergembiralah, bergembiralah, bukankah kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Qalu na'am, sahabat-sahabat menjawab, ya, kami gembira. Kami gembira dengan bersahadat kepada Allah, kami gembira bersahadat kepada Rasulullah. Fa inna hadzal Qur'ana sababun tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Sesungguhnya Quran itu ujungnya, ada yang begini diartikan sebagian, ujungnya itu di tangan Allah dan ujungnya di tangan kalian. Fatamassaku bi, maka peganglah erat-erat. Mungkin kalau diistilahakan ini Allah, ini kita, jadi tarik menarik. Berpeganglah kepada tali itu. Fa innakum lan tadillu, kalau kamu berpegang teguh maka tidak akan tersesat. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan, dan tidak akan hancur selama-lamanya. Dulu ingat Bu Titi, ibaratnya seperti ini loh. Nah, gini. Kalau kita berpegang Allah tidak membalas, berat nggak kira-kira? Pegangan ini kira-kira lepas kalau ada uang banyak? Ngomong. Pegangan ini kalau ngantuk lepas, tanggal tua, banyak masalah, saya main kok jawab terus sih? Pengalaman sering lepasnya ini. Tapi tidak lepas kalau begini, kita memegang, Allah balas. Andai kata kita lepas, masih selamat. Fadhkuruni adkurkum. Berarti tali ini harus ada setrumannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tadi ketika sholat isya, subhanallah, tali temali itu luar biasa. Kalau tidak dibimbing Allah, tidak bisa. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Allah. Kalau menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud tali Allah itu adalah agama. Zaman milenia berpegang teguh kepada agama Allah itu diibaratkan seperti bara. Dipegang panas, dilepaskan itu agama. Mari kita khususkan kepada sholat. Kemudian orang yang sholat, baik membaca atau makmum yang mendengarkan, kemudian yang bersangkutan itu ngelamun, berarti talinya itu putus. Dan kita itu sering putusnya. Kembali lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, yang banyak gambarnya tadi maksudnya. Nah, ini yang dulu saya ibaratkan seperti apa ini? Sholat jamaah, apa maksudnya? Tasbih. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Aslinya antara imam dan makmum kan seharusnya begini. Imamnya berpegang tali Allah yaitu Al-Quran, makmumnya juga berpegang teguh. Makanya nanti saling menghubungkan. Kalau saling menghubungkan, energi elektromagnetiknya nyetrum nggak kira-kira? Nyetrum. Setruman itu ada kalau dalamnya nyambung. Dulu panjenengan saya tanya, di dalam hati kita ini Pak Yoko, serat apa tembaga? Apa gak ada seratnya? Apa seratnya? Lihat, serat jiwa. Mas Rudi, serabut apa tembaga? Apa tali rafia? Ayo coba itu. Bisa dipahami ya? Ayo kita sambungkan, kita berusaha menyambungkan, dan setan itu berusaha untuk memutus. Wala tafarraqu, jangan engkau bercerai-berai. Jangan engkau bercerai-berai. Jadi sholat itu tidak sekedar menghubungkan, merapatkan jasmani, tapi menghubungkan, menyambungkan rohani. Menyambungkan rohani kita kepada Allah, menyambungkan rohani kita kepada teman kanan kiri. Harapannya itu seperti ini. Ini kira-kira satu tali enggak ini? Ya, berarti kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti ini. Ketika kita begini, enak mana naik sama ditarik? Enak ditarik, betul enggak? Kalau naik sendiri berat enggak kira-kira? Berat. Makanya khusyuk itu subhanalladzi asra bi abdi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi khusyuk itu hablum minallah, kabel sambungannya diturunkan Allah kepada yang bersangkutan. Akhirnya apa? Nyambung, karena hablum minallah. Yahdillahu linurihi mayyasha. Jadi sambungan seperti ini, respon ini diberikan Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Diberikan kepada orang yang hatinya bersih, orang yang rendah hati, orang yang subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Siapa itu? Orang yang ketika sholat itu betul-betul sholat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.